Halo, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman untuk membuat bolu gulung versi terbaru dari saya, yaitu bolu gulung dengan 10 telur ya. Yang kemarin saya bikin 7 telur, kali ini kita akan bikin 10 telur. Yuk, langsung aja kita membuatnya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan bagi teman-teman untuk resep bolu gulung dengan 10 telur ya. Nah, di sini udah sedia 10 telur, kuning telur dan 1 putih telur. Lalu di sini ada 100 gram gula pasir. Lalu di sini ada 50 gram tepung terigu protein rendah atau sedang ditambah dengan 30 gram susu bubuk ya. Lalu kita sediain juga lebih kurang 75 gram mentega yang sudah dicairkan dan vanilla essence ya. Vanilla essence kita pakai sedikit aja. Nanti kita kocok dulu bersama dengan gula, lalu langsung kita panggang ya. Nah, ini saya pakai loyang 30 kali 30 cm. Nah, teman-teman, ini kita akan kasih sedikit vanili bubuk ya, atau vanilla essence ya. Ini lebih kurang kayak setengah sendok teh aja. Nah, teman-teman, ini kita akan kocok dulu telurnya, lalu sampai agak naik baru kita masukkan gula pasirnya perlahan-lahan ya. Nah, teman-teman, ini kita kocok sampai dia agak sedikit naik, baru kita masukkan gula pasirnya. Nah, ini udah agak naik, langsung kita masukkan aja gula pasirnya semuanya kayak gini. Dan kita kocok lagi sampai dia creamy, kental, dan berjejak. Nah, teman-teman, ini udah creamy. Kalau udah creamy dia jadinya seperti ini. Ini kita matikan aja mixernya. Nah, setelah selesai, ini creamy-nya kayak gini ya, teman-teman. Jadi harus creamy-nya harus pas banget. Kita sisihkan dulu sampingnya kayak gini. Nah, ini creamy tuh kayak begitu ya, teman-teman. Berarti ini udah oke banget. Nah, ini kita ambil tepung terigunya sedikit demi sedikit. Aduk sampai rata ya. Nah, setelah rata adonannya, kita masukkan si mentega cairnya perlahan-lahan ya, teman-teman, sedikit demi sedikit, jangan sampai kebanyakan karena nanti akan bikin adonannya cepat turun ya. Nah, teman-teman, setelah kita aduk rata, kita langsung masukkan ke dalam loyang yang ukuran 30 x 30 cm yang sudah kita kasih baking paper, dan kita kasih sedikit mentega di bawahnya supaya dia nggak kabur baking papernya. Lalu kita masukkan juga adonannya ke dalam sini. Karena adonannya masih sangat kental, kita harus ratakan dengan spatula ya, supaya ratanya tingginya sama. Nah, ini kita ratakan dengan spatula atau dengan olesan kue ya. Kita ratakan sampai benar-benar rata, teman-teman. Baru nanti akan kita panggang ya. Kita panggang di oven suhu 180 sampai 150 derajat, api atas bawah ya. Nah, seperti ini. Kayak gini. Kita masukin. Nah, kita pakai api bawah ya. Kita panggang selama lebih kurang 25 sampai 35 menit lah ya. Oke. Nah, teman-teman, ini udah sekitar 20 menit ya. Udah selesai, udah cakep banget, udah merah gini. Ini kita biarkan sebentar, baru nanti langsung kita balik di kertas baking paper gitu ya. Nah, teman, ini udah dingin banget, udah set ya. Kalau kue kalian bener pas dingin dan set itu dia memang tidak keras ya, masih tetap lembut kayak gini nih ya. Nah, ini kita lepaskan dulu baking paper yang di bawahnya, lalu nanti kita akan bagi dua dan akan gulung. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini udah kita lepasin tadi baking papernya, lalu kita bagi dua sama rata, lalu kita gulung ya, teman-teman. Nah, sebelum digulung tentu aja kita akan kasih selai nanas atau selai blueberry atau apa aja yang kalian pengen untuk isiannya ya, teman-teman. Kalau saya paling suka banget sama selai nanas ya. Nah, kita olesin selainya sampai benar-benar merata dengan kuenya. Mau banyakkan juga boleh, tambah enak ya. Nah, setelah itu kita akan gulung. Caranya seperti ini. Ini mama yang gulung, aku yang videoin supaya lebih jelas, lebih dekat aja cara gulungnya ya, teman-teman ya. Nah, kita lipat dulu atau melintir dulu sedikit bagian dalamnya ya, jangan sampai
kopong dalamnya, harus padat gulungannya kayak gini ya. Lalu kita tarik aja, tangan kita digeser menuju ke adonan yang belum digulungnya ya, jadi ikut digulung gitu ya. Nah, gulungan baking paper ini akan kita biarkan sebentar supaya set, lalu kita pindahkan ke gulungan yang berbahan plastik seperti ini supaya terlihat cantik tapi juga bersih ya. Nah, kuenya siap untuk disajikan deh. Nah, teman-teman, ini udah digulung, udah set. Saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Ini udah dipotong. Nih, baru selesai saya foto-foto. Ya, ini so pasti lembut sekali karena banyak pakai kuning telur. Nah, ini kuningnya itu benar-benar asli karena kuning telur banyak ya. Tuh, lembut sekali. Rasanya tuh enak banget. Jadi aku ada bikin dua. Satu yang kasih selai nanas. Aduh, suka banget kalau kasih selai nanas. Makannya bisa nggak kira-kira. Nah, ini untuk satu resep itu saya potong dua, lalu saya gulungnya jadi dua ya, dua gulung ya. Jadi bisa bikin jadi ini mini sekali ya. Oke, nah kalau kalian mau yang gede, bisa satu itu aja kalian gulung gitu ya, sama aja ya. Kalau dua gini kan bisa rasanya macem-macem ya. Tuh, cakep banget. Nah, teksturnya itu lembut sekali nih teman-teman nih, tuh lihat. Wow, tuh padat, lembut gitu ya, lembut sekali. Enak sekali. Rasanya tuh beda ya kalau kalian pakai putih telur yang banyak sama bolu yang pakai kuning telur yang banyak, itu beda kelembutannya ya. Nah, kalian harus bikin ya di rumah. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.